Halo, balik lagi bareng PRM di segmen Product Knowledge, masih bareng Mas Danu. GSM, Yes, Garuda Sakti Motor. Jadi ini fusion antara PRM collab sama Garuda Sakti. Bisa. Nah, kali ini kita mau bahas kaki-kaki. Ya, Mm-mm. kaki-kaki juga termasuk banyak hoaknya. Nanti kita berbagi cerita pengalaman bagaimana cara ngecek kaki-kaki manual, bagaimana menentukan barang apa yang harus Anda ganti, Ya. termasuk engine mounting dan lain-lain ya. Ya. Itu masuk bagian dari peredaman kaki-kaki. Mas Danu, bisa jelasin nggak sih jenis-jenis kaki-kaki yang ada di Nissan? Oke, kalau dari Nissan ada beberapa tipe. Yang pertama itu yang paling umum, ini untuk yang depan dulu ya. Yang depan itu ada McPherson Strut. Kemungkinan bukan cuma Nissan aja, jadi banyak mobil-mobil merek-merek di Jepangan yang sudah familiar dengan konstruksi sistem kaki McPherson karena sangat sederhana dan secara desain murah. Lalu yang kedua ada double wishbone. Double wishbone itu kalau sekarang lebih banyak ditemuin di SUV leather ya. SUV sama MPV leather ya? Iya, SUV MPV leather. Kalau di kendaraan sekelas sedan gitu ya, itu biasanya di premium aja sih. BMW itu Ya, ada. BMW, Mercy, BMW, Mercy. Audi gitu. Oh, buat yang sorry saya potong, buat yang nggak tahu double wishbone itu apa sih? Double wishbone itu ball joinnya 2. Bajoinnya 2. Ada bajoin upper, ada bajoin Lower gitu. Dan lower arm, armnya juga kalau McPherson kan hanya lower arm. Kalau atau transfer link lah kalau bahasa itunya. Atau kalau bahasa bengkel umumnya itu namanya sayap ya. Kalau double wishbone ada 2 atas bawah. 2 sayap, 2 ball join. Jadi kalau ban depan itu ada 4 jadinya sayapnya kalau double wishbone. Kalau yang beredar paling banyak di jalan sekarang ya cuman sayap kanan sama sayap kiri, udah gitu. Otomatis perawatannya pun jadi lebih mahal. Karena ball joinnya 4. 2 roda depan. Iya. Dan tapi double wishbone itu jarang yang pakai spring ya. Jarang, pasti pakai ya shockbreaker shockbreaker inti 1. Nah, kalau yang single wishbone, single sayap, itu pasti pakai spring. Itu perbedaan-perbedaannya. Terus gimana sih cara ngerawat kaki-kaki? Kalau orang ke bengkel pasti yang disodorin adalah estimasi kayak terot, ball join, terus link stabil gitu. Nah, sebenarnya dari tiap komponen ini kan ada karakternya Om ketika rusak ya Om. Yang paling sering kalau di Nissan sebenarnya ada satu lagi kayak gini nih. Bukan engine mounting, support shock. Iya support shock. Nah, di McPherson Strut itu karena shockbreaker tidak hanya berfungsi sebagai peredam getaran tapi juga sebagai steering system. Ya, dia ikut belok. Nah, kalau yang single wishbone, 1 sayap. Iya, yang single wishbone. Sehingga si apa namanya tadi? Si support shock. Support shock itu ada bearingnya. Ya. Dia ngikut belok dan dia ditahan sama karet ya. Karet. Kenapa dia harus karet? Karena ya getaran shockbreaker-nya sendiri itu masih cukup besar gitu. Jadi ban itu dapat benturan dari kondisi jalan, harusnya diredam sama si strutnya itu atau shockbreaker-nya itu. Karena shockbreaker berperan sebagai steering system juga, ya dia harus diredam juga dengan satu komponen karet, namanya support shock. Jadi kenyamanan berkendara juga terjaga. Karena getarannya diminimkan lagi. Iya, diredam lagi. Sorry tadi belum dijawab. Apa tuh? Cara ngerawat. Cara ngerawat? Apa jangan ngelewatin polisi tidur atau stopper yang ya, ini membalik ke user. Habit sih. Habit ya. Habit sih. Biasanya orang yang dikasih mobil yang saat sehatnya itu kedap, nyaman. Nah, dia nggak sadar kalau sebenarnya sistem kaki-kakinya itu dipaksa atau disiksa sama si user ini. Terus ujung-ujungnya kok mobil brand ini lebih gampang rusak kaki-kakinya, kok lebih ringkih gitu. Padahal mah kakinya aja nggak tahu diri. Ya, lebih ke bokongnya terlena sama lendutan mobilnya. Gitu. Apalagi yang mobilnya itu penganut sensor bokong rusak. Kayak misalkan BMW Mercy, gue pernah tuh ada mobil Mercy dari showroom kalau nggak salah 300 apa berapa itu. Jadi kita pas tes, bro, mobil gua nggak enak bro. Oh ya udah,
tutup tuh jendela semuanya. Fine aja, nggak ada yang normal. Buka jendela, otak. Oh oke. Iya. Tapi secara steeringnya, wheelsnya dan lain-lain tuh masih normal menurutku. Apa karena dia double wishbone aku nggak tahu. Iya. Tapi mungkin karena double wishbone, karena secara struktur lebih Mercy juga lagi. Ya tahu sendiri lah. Iya. Kaki-kaki nggak cukup. Jerman engineering tuh ribet bang kaki-kaki. Kalau bisa dibikin ribet, kenapa harus mudah? Nah kalau ngomongin gejala ya ada sih gejala-gejala spesifik. Misalnya kayak link stabil ya bunyi ya. Misalnya jalannya ada tambelan-tambelan aspal tuh kan pasti ada beda ketinggian. Pastiin salah satu ban itu membentur bagian itu. Bunyi ya? Tuk-tuk. Iya pasti bunyi. Peletuk. Tuk. Nah itu kalau bunyi wik mungkin Android Anda belum dimatiin XNX. Gitu. Nah bunyinya pasti kan bunyinya tuk bukan wik. Itu lain cerita. Nah kalau itu kan dari link stabil ya. Kalau gejala apa namanya ball joint? Kalau ball joint, kalau di Nissan sering diketemukannya kalau paving block ya. Nah paving block ini agak rancu nih. Bisa Nissan itu agak unik soal berbunyian. Mayoritas kita ngomong Livina, bunyi kalau lewat paving block seringannya itu kejadiannya problemnya dari pin kaliper. Jadi itu bukan bagian dari kaki-kaki. Tapi keluhannya adalah kaki-kaki saya bunyi. Jadi pin kalipernya itu sliding pinnya ya itu aus. Jadi saat lewat paving block kalipernya bergetar gitu. Tapi kalau di Chevrolet yang kita sering handle ya, kalau misalkan ball joint bermasalah nih, ngelewatin paving block, itu setir kayak ban kempes. Ngegeliut begini nih. Begitu kita tengok bannya begini tuh. Oke. Tapi untuk yang single wishbone, tapi kalau yang double wishbone ada bunyi khas. Mirip kayak bunyinya link stabil, bunyi kelutuk-kelutuk tapi agak ngebas dikit. Kelutuk, tapi dep. Gue bingung deskripsinya. Iya. Tapi ya begitu. Tapi sekarang gitu, kita dimudahkan dengan alat yang lagi viral. Wah, lagi viral. Iya di IG nih sering warawiri nih. Kalau kata anak PRM alat nyit-nyot. Karena itu nyit-nyot. Iya. Itu juga sangat presisi ya menurut kita ya. Lebih ke kalau saya ngeliatnya lebih ke efisiensi waktu. Untuk duplikasi masalah karena dia nggak perlu mungkin mengurangi waktu untuk test drive di jalan. Betul. Kalau kita kan mau ngetes kaki-kaki yang nggak enak, yang ada paving block di mana ya? Iya. Yang ada stopper di mana ya? Kita metode konvensional. Jadi wasting time-nya di situ aja sih, cari tahu. Karena begitu dibongkar pun belum tentu akurat juga. Belum tentu akurat gitu kan. Itu ciri-ciri dari sebagian kaki-kaki yang harus dicek tentang kerusakan ya. Jadi ada dua cara konvensional seperti yang kita udah jelasin tadi, link stabil bagaimana, busing kalau busing itu kan sama seperti kayak ball joint, dia kayak ban kempes. Ciri-cirinya seperti itulah. Ada lagi nih ngomongin yang pengecekan manual, bukan itu ya. Ban makan separuh. Oke, ban makan separuh. Paling banyak dari apa itu kasusnya? Kalau ban makan separuh di Nissan itu ya dari busing arm. Busing arm bisa? Paling sering. Kalau di kita shock breaker. Wah, kenapa tuh? Mati. Atau enggak bocor. Pasti makan separuh. Oh gitu. Bannya itu botak separuh gitu. Oh, botak separuh tuh artinya di luarnya. Kembangnya. Ban kan begini nih, ada garis-garisnya. Ini habis separuh nih. Bagian luar habis. Oh iya. Jadi kayak chamber casternya nggak bener gitu. Mungkin kalau Chevrolet banyak banget ya ini ya, linknya ya? Ya, link sih nggak banyak. Nggak banyak? Karena bobot. Secara dia jumbo-jumbo kan. Banyak. Kalau Nissan tuh yang rumit C24. Hah? C24 tuh rumit. C24 itu Serena. Itu depannya MacPherson Strut. Ya pada umumnya belakangnya independent multi-link. Jadi dia kalau spuring itu belakangnya yang lebih susah nyetingnya. Kita pernah handle Serena. Busingnya banyak banget. Iya. Jadi sebenarnya kalau di Nissan 8 piece ya, kalau nggak salah ada 8 jenis busing. Kita itu nggak boleh sembarangan spuring ya. Misalnya ada perbaikan kaki-kaki, derajat chambernya chamber belakang, tuh depan. Itu harus benar-benar bukan ngambil dari data random. Kalau bisa ya mesinnya itu sudah punya data spek yang untuk Serena C24. Iya, karena rentan banget.
kalau enggak jalannya miring tuh kayak sering lihat truk dari belakang. Ya, saya kemarin kayak gitu. Kemarin kayak gitu. Jadi kalau kita ngomongnya lari babi, lari anjing. Jadi mengsre gini. Ya, harusnya kan begini, tiba-tiba jenggot begini nih, jenggot miring. Itu bagian dari dinamika kaki-kaki lah. Kerumitan kaki-kaki, walaupun sebenarnya ada banyak jenis, gejalanya sih hampir sama semua ya. Sama. Ya banyak sih caranya. Secara sederhananya kayak misalnya ngecek tirot, pasti tiap mobil punya dongkrak, coba aja dongkrak ya. Pegang tirotnya goyang-goyang. Pegang tirotnya tuh gimana caranya? Misalnya ini ban, ya udah tinggal giniin. Ya, ini tirot. Terus kalau ball join atas bawah, giniin. Goyang. Goyang. Itu salah satu cara konvensional ya, selain pakai nyet-nyet. Biar kalau berangkat ke bengkel tuh udah ada gambaran dari rumah. Saya ngeceknya temuan saya ini, nanti di bengkel confirm nggak gitu, biar nggak terlalu bengkak ya. Paling tidak salah satunya kita tahu memvalidasi. Iya, validasi. Memvalidasi. Nah, untuk kaki-kaki sendiri nih di pasaran itu kan ada banyak merek. Ya. Ini kita lihat bawa Mazuma nih. Oh, nggak endorse. Salah satu dari ini udah ada vendornya gitu. Cuman emang pas yang saya bawa Mazuma, emang ini endorse bukan saya ini. Ini hasil kerja babi nih ngepet. Dapat endorse. Iya, ini salah satu dari beberapa brand yang memang tersedia di GSM. Tersedia atau impor sendiri? Kalau ini masih dengar impor sendiri. Ya. Ada, bukan yang ini. Gitu. Ya. Ini tersedia semua di Garuda Sakti untuk kaki-kaki. Iya, tersedia. Terus ada paket nih Garuda Sakti? Nanti akan dirilis. Ada, jelas harus ada. Kenapa? Ya kayak Om Hikmat juga kan sekarang concernnya di kaki-kaki. Emang apa sih alasannya? Coba. Ayo. Biasanya olinya kan ini kalau edukasi tentang oli, wah gila. Erick Thohir aja belajar ya, Pak. Anjir. Sekarang ini kita kan bergeser dari konvensional combustion chamber gitu ke EV. Oh, EV. Kalau kita bicara oli, EV hanya sedikit pakai oli. Oli gardan doang kan, tapi kaki-kaki semua mobil pakai. Gitu. Kita diskusi tadi sebelum tag itu bahwa mau bikin bengkel kaki-kaki kan? Yes. Pakai nyit-nyit nggak? Pakai nyit-nyit, alat nyit-nyit. Bismillah pakai, dan kita pakai nama bengkelnya nanti ya. Nama bengkel yang sebelumnya ditolak ya. Apa, Pak? Meki Jaya Motor. Satu lagi nih, engine mounting. Engine mounting ya, engine mounting adalah satu-satunya komponen yang bertugas untuk meredam getaran engine supaya nggak merambat ke bodi. Karena performa kenyamanan juga nggak melulu dari kaki-kaki, tapi dari mesin juga. Dari mesin juga. Getaran mesin juga. Nah, kalau ngomongin getaran mesin, ada barang yang buat ngalusin getaran mesin. Jadi belum. Bridgingnya jauh banget. Iya, ini kontraknya belum kelar nih. Belum. Ada ini buat ngalusin getaran mesin. Kalau engine mounting lu rusak, pakai ini nggak berasa. Asik. Jauh amat bridging engine. Ada ciri-ciri spesifik nggak kalau kanan rusak gimana, kiri gimana? Oke. Kalau engine mounting jelas dari starter awal sampai kapanpun itu pasti getarannya lebih, rambatan gaungnya itu lebih terasa. Kalau transmounting itu saat akselerasi atau nanjak itu ada gemuruh. Itu gemuruh. Terus kalau buffer biasanya saat stop and go kayak ada hentakan. Kalau motor tuh rasanya kayak kalau kita naik motor yang ini kayak rantai kendor. Kayak ranting keplak. Enggak, delay. Jadi kayaknya torsi mesin itu ke delay dulu. Karena mesin itu harus bergerak lebih jauh. Pernah nggak nemuin konsumen yang panik gara-gara engine mounting? Transmisi mounting. Kenapa? Pak, transmisi saya bermasalah. Kenapa? Tiap di kick down, gitu. Sudah dikasih tanda sama kameramennya 20 menit nih, lapar. Oke deh, kita akhirin, kita masuk di segmen kita yang lain. Mungkin ada endorsan yang lain, Pak. Apa ya nanti deh? Ya nantilah. Mungkin itu ATF Cooler. Nanti kita keluarin ATF Cooler juga pengecekan before afternya. Iya. Before-nya kita pakai jalan di tol, naiknya berapa, setelah dipasang turunnya berapa. Kayaknya project menarik itu. Boleh, sama yang katanya mau uji lab oli-oli itu. Oke, gas. Kan? Ya.
Oh iya, produk ini sih kalau nggak salah. Ya udah, kendaraannya kan ada. Boleh. Ya, jadi kita pakai 3 kendaraan, Yoi. Nissan, Honda, dan Chevy. Sip. Kita uji lab, termasuk kita uji si ATF coolernya itu project bareng kita ke depannya antara PRM sama Garuda Sakti. Sementara begitu dulu, Bang Danu, thank you. Makasih Om Imat. See you next time.